malam hari ini tentang kepuasan hidup ya. Nah, saya kasih gambar ini karena saya suka kalau ditanya liburan paling suka kemana? Ke Bali. Karena buat saya itu bangun tidur, jalan terus ke pantai gitu ya, atau lihat sunset gitu ya, sambil ngopi. Waduh, itu nyaman sekali gitu ya. Saya enggak ada puas, enggak bosan-bosan untuk menikmati yang seperti itu ya. Bahkan sempat saya ini punya cita-cita, punya keinginan, aku tua tak ke Bali gitu ya. Waduh enak gitu ya, tak nabung, tak kerja sungguh-sungguh supaya punya tabungan tua menetap di Bali, slow living gitu ya. Tapi rupanya perjalanan hidup tidak memungkinkan saya istirahat di Bali ya. Bapak Ibu Saudara, coba diklik Pengkhotbah 1 ayat 8 ya. Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya terakhir-terakhir ini. Nah, segala sesuatu menjemukkan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Jadi manusia itu pada dasarnya suka bosen. Kalau yang ngomong maaf orang yang sederhana, ya nggak bisa dipercaya. Lah ini yang ngomong Salomo ya. Yang punya segalanya, harta banyak, istri. Pasangan hidup sampai 1000, saya itu udah habis pikir. 1000 itu piye caranya gitu ya. 1000 ya sudahlah ya. Tapi itu menandakan bahwa manusia mudah bosen ya. Manusia tidak mudah untuk berkata puas ya, bersyukur dengan semua kebaikan Tuhan ya. Terlalu banyak Tuhan yang telah beri. Coba diklik lagi kebenaran firman Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Biasanya memang kenaikan gaji biasanya berjalan seimbang dengan kenaikan keinginan. Orang tidak pernah puas dengan apa yang didapat ya. Lain ceritanya tadi gembala saudara bilang dengan doktor gini ya, masih mengejar profesor ya, pendidikan S1, puji Tuhan saya sudah menyelesaikan juga, saya belum lapor sama Koeno, pendidikan saya S1 saya sudah selesai gitu ya. SD itu kan S-nya 1, SMP S-nya 1, enggak 1 kan ada S-nya 1. SMA juga S-nya 1 ya. Jadi saya sudah selesai S1 gitu ya. Nah, niatnya kan untuk memberkati banyak orang gitu ya. Beda. Nah, manusia tidak pernah puas untuk dirinya sendiri. Saya tadi habis makan siang sama teman saya. Saya lihat dia pakai jam itu. Kok sing merek iki ono piro? Yang merek ini ada berapa? Cuma 2 gitu ya. Terus teman saya satunya gitu ya dijawab aja. Ini pertanyaan sudah bolak-balik gitu ya. Nah saya ini suka goda teman saya karena jamnya dia banyak ya. Harganya 1 enggak mahal-mahal kok. 1 cuma ada yang 1 miliar gitu ya. 1 ada yang harganya 500 juta. Yang terakhir tadi dia pakai itu 1 tuh harganya 2M. Saya tuh ngeliat, hah, apa tuh itu. Dan dia tunjuki saya, aku pesen sing model iki. Enggak pernah puas gitu ya. Saya kasih tahu loh, sekali-sekali itu kalau punya 10 gitu ya, dipakai kanan 5, kanan 5, kiri 5 gitu ya. Saya katakan ya meskipun jamnya mahal yang penting itu tepat waktu. Itu penghiburan buat saya yang belum bisa beli itu dan saya tidak suka pakai jam gitu ya. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimiliki orang ini enggak pernah puas. Manusia mudah bosan. Coba diklik lagi. Nah, ini saya kasih contoh ya. Sudah jadi raja pun tidak pernah puas, takut kehilangan kedudukannya. Ya. Daud tidak puas juga dari gembala diangkat sama Tuhan, tidak puas ya. Dia lihat orang ada Batsyeba mandi, dia pingin. Dia tidak puas, padahal dia bisa waktu itu dia sah untuk ambil istri siapa aja, tapi istrinya orang dia incar juga, gitu ya. Tidak puas ya. Salomo, ya saya catat, tidak pernah puas. Bapak Ibu, saya jadi pendeta, saya itu cuma punya beberapa keinginan buat khotbah di mana, dan puji Tuhan. Ya, saya
eh, mikir, pokoknya kalau saya jadi pendeta, buat saya tuh paling puas kalau saya sudah bisa khotbah di gereja asal saya, gitu ya. Dengan kata lain, kalau sudah selesai khotbah di Amungan itu mati pun puas, gitu ya. Nah, tapi buat saya belum mau mati, gitu ya. Saya cuma kasih tahu bahwa orang itu harus punya batasan kata cukup, batasan kata puas. Gitu ya. Banyak orang yang susah untuk puas, dan saya pastikan orang yang susah untuk puas, orang yang mudah bosan, terus pingin, ini orang yang sulit untuk bersyukur, ya. Nah, tadi sejak awal kan tadi bersyukur, kita puas gitu ya. Aku tetap cinta sama Tuhan. Oke. Mazmur 78 ayat 26 sampai 31. Saya ketika suruh jemaat gitu ya, mulai dari awal tahun tanggal 1 baca Mazmur 1 sampai hari ke-78 ini saya baca itu ya. Wih, satu perikop ini bukan satu perikop, ada satu penggalan ayat tentang, kalau saudara baca perikopnya ini Mazmur 78 tentang perjalanan bangsa Israel gitu ya, pelajaran dari sejarah. 26 sampai 31. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ayat selanjutnya. 28, ia menjatuhkan ke tengah perkemahan mereka sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Gak dapat makan, kasih mana terus, bosan minta daging. Dikasih, saya kasih huruf tebal ini ya. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Loh, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, orang Israel ini kurang apa toh? Dia dijajah, dia pengen bebas, sama Tuhan dibebaskan gitu ya. Dengan cara yang ajaib mereka dikasih perbedaan. Mereka minta air kasih, minta makan kasih mana. Makan roti terus bosen, pengen daging dikasih gitu ya. Enggak pakai kerja karena saat itu enggak memungkinkan perjalanan. Loh, ini apa yang mereka inginkan ini dikasih sama Tuhan. Mereka masih enggak puas. Coba diingat-ingat, apa keinginan-keinginan yang Bapak Ibu Saudara ingin gitu ya, pengen, tahu-tahu Tuhan sediakan gitu ya. Apa yang saudara pengen, tahu-tahu Tuhan sediakan. Wah, ini merupakan reward dari Tuhan, merupakan hadiah gitu ya. Yang harusnya buat kita ini semakin cinta Tuhan dan bisa bersyukur sama Tuhan. Mulai dari hal-hal yang kecil. Saya pernah pergi ini Bapak Ibu. Perjalanan pulang kantor 1 jam itu ya, waktu itu masih belum ada jalan tol, masuk pabrik masih kecil itu, lewat di lontar tanah-tanah perkebunan itu ya. Ada orang jual belewa, ngerti ya belewa ya. Saya suka kalau dibikin es. Saya mau berhenti, nyetir sendiri waktu itu. Males wes, jadi wes males gitu ya. Karena perjalanan masih jauh, baru 20 menit jalan. Terus sampai perjalanan sudah dekat rumah, semakin lapar kan. Duh, ini coba minum es ini kan enak ya. Kok males ya kan, enggak boleh males. Tapi waktu itu saya males gitu ya. Saudara ya sudah, hanya bisa gigit jari. Dan hebatnya, saya pulang rumah itu istri saya sudah bikinkan es belewa ditaruh di kulkas. Dia tahu kesukaan saya tapi enggak janjian gitu ya. Untuk hal yang demikian itu ya, saya tuh bisa senengnya itu sampai, wis terima kasih Tuhan gitu ya, bersyukur gitu ya. Dan saya mengingat hal-hal yang kecil gitu ya, yang buat saya mungkin maaf bukan orang lain, apa sih cuma es belewa gitu, istimewanya apa gitu ya. Harga cuma berapa toh, beli ya bisa kok gitu ya. Tapi ada hal-hal yang jadi pengalaman pribadi sama saya, Tuhan itu baik ya, Tuhan itu dahsyat ya. Sampai hal-hal yang rasanya sepele, yang rasanya enggak menyangkut hidup matinya saya, hanya cuma sekedar itu, Tuhan itu bisa kasih gitu ya. Wah, itu juga akhirnya menjadi memori, menjadi sejarah, menjadi pelajaran yang membuat saya menguatkan iman bahwa kalau hal yang sepele saja Tuhan kasih, hal-hal yang keinginan gitu ya. Firman Tuhan kan katakan,
Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kamu doakan atau kamu pikirkan, gitu ya, karena kuasa yang bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Saudara lihat ya, orang Israel tidak pernah berkata cukup. Mereka selalu mengeluh, mereka selalu minta lagi. Tidak ada kata puas. Ya, saya cuma cantumkan ini ya, ayat hafalan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ketika pertama kali jadi pendeta, baru lulus gitu ya. Saya ini ngalami kebangkrutan yang nilainya buat saya gede banget. Saya harus jual rumah saya. Dan ketika itu ya, saya malas untuk ibadah. Saya nyaris membatalkan pelayanan. Saya cuma ingat gitu ya, Tuhan ingatkan banyak hal. Dan saya melihat apa yang masih sisa. Dan saya ingat dari mana dulu berasal. Bapak Ibu, orang Israel kembali lupa kalau dia itu orang jajahan, lupa dia dulu siapa, enggak punya apa-apa. Sekarang bebas, dijanjikan Kanaan mau masuk, minta apa dituruti, mereka enggak puas. Coba diklik ayatnya yang terakhir, 30. Belum terakhir ya. Ayat 30, lihat. Kita baca sama-sama, 2, 3. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Loh, ini minta, masih makan loh, masih di mulut. Sudah enggak? Belum merasa puas. Aduh, saya sampai pikir, ini kurang ajar ini ya. Orang Israel ini kurang ajar ya. Serakah, tamak, rakus, egois, atau saudara mau tambahkan kata-kata apa lagi. Loh, kalau Tuhan enggak kasih, kita boleh komplain lah sama Tuhan lah. Mungkin kadang kita komplain ya dengan doa, sebetulnya enggak boleh komplain ya. Bersyukur dengan semua yang ada. Tapi kalau enggak dikasih itu mungkin doa kita lebih kenceng gitu ya. Doa pagi, doa malam kita datang terus minta gitu ya. Seruannya lebih keras karena belum dikasih. Loh, ini sudah dikasih loh, kok masih kurang puas. Bapak Ibu, terakhir-terakhir ini kan banyak korupsi ya. Meskipun kadang dilebih-lebihkan, yang terakhir itu ditunjukkan tumpuan dolar banyak ya, ternyata itu enggak segitu juga gitu ya. Tapi saudara lihat korupsi, enggak merasa puas. Oh, saya kok jadi ngomong politik ya. Saya itu lihat masa ada MBG, makanan bergizi gratis, anak-anaknya libur tetap harus dikasih makanan. Loh, mau ngasih siapa? Nanti saya mau ngikuti beritanya. Saya pikir ini kalau beneran ini tambah lama tambah gila gitu ya. Waduh, enggak pernah berkata puas ya. Kayak orang minum air lautan gitu ya, di laut. Semakin minum semakin haus. Enggak pernah berkata puas. Saya bicara sama teman saya satunya lagi. Gawe apa tuh, buka pabrik terus. Cik kurang dah. Gak, bukan kurang. Saya suka gitu ya, karena dengan keuntungan yang saya dapat ini, aku bisa ngerjakno wong akeh. Saya bisa ngerjakan orang banyak, bisa jadi berkat. Dan memang gitu ya, memang saya tahu juga karena dia juga cinta dengan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dilihat apakah kepuasan ini hidup kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita hasilkan. Tapi dalam pembacaan kitab teks ini, orang Israel ini loh kurang apa? Kurang ajar. Loh iya toh, orang kalau lapar, kelaparan gitu ya, pasti enggak apa-apa, enggak puas, bisa marah sama Tuhan, komplain, ya apa Tuhan, pelayan Tuhan kok enggak dicukupi. Loh ini sudah dikasih keinginan mereka, bukan kebutuhan loh. Kalau keinginan aja dikasih, apalagi kebutuhan gitu ya. Harusnya kalau orang lapar apa aja bisa dikasih, padang gurun. Loh ini minta dikasih, sedang di mulut mereka. Orang Israel minta terus dan tidak pernah berkata puas. Saya kadang juga menyoroti gereja-gereja yang ya sudahlah, tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan
Tuhan kasih. Ayat 78, pasal 78 ayat 31 yang terakhir. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Ya, Bapak Ibu, dalam tingkat Tuhan ini sampai murka, sampai dibunuh yang gembong-gembong mereka ya, menewaskan yang muda-muda juga. Dengan betapa serakahnya mereka, sudah dikasih tahu 1 hari ambil secukupnya. Nanti kalau besok Sabat itu ya, besoknya Sabat ambil 2 kali enggak apa-apa. Tapi mereka enggak, rakus. Kalau bisa untukku, lintah katakan selalu untukku, enggak pernah puas. Bapak Ibu Saudara, coba saya ini berapa waktu itu, kalau Bapak Ibu mencermati, Surabaya itu jadi macet salah satu. Bukan gara-gara bonek yang barusan malam ini, apa PSHT itu apa. Enggak. Gara-gara ada perseteruan saudara. Ya, perseteruan saudara saya berani ngomong karena ini sudah terbuka gitu ya. Perseteruan saudara yang hartanya kalau dipisah nih hartanya dipisah. Saya itu bingung ngitung 1 triliun. 1 triliun itu berarti 1000 miliar. Aku kumbayang nona 1 miliar itu duit ditumpuk seberapa? Ini peng 1000 kalinya. Nah, kalau misalnya jalan damai gitu ya, 1 triliun 1000 miliar selesai. Tapi itu pun kurang puas dan kekurang puasan mereka jadi bukan kurang ajar ya. Bikin susah orang lain. Kalau mau ke Tunjungan Plaza nggak bisa jadi macet gitu ya. Kalau mau ke dekat Galaxy Mall itu ada unjuk rasa gitu ya waktu itu. Aduh, keponakan unjuk rasa ke omnya sendiri. Saya lihat ini orang-orang yang tidak pernah puas dengan kebaikan Tuhan. Saya belajar berkata puas meskipun sulit. Kadang kalau lihat tadi itu ya, gila nih, ini jam gini 1M, 2M. Ini ember, ini seharga rumah mertua saya ini. Kayak rumah dipakai berjalan gitu ya. Bapak Ibu Saudara ya dikasih Tuhan. Saya coba mengingat-ingat siapa orang tua saya dulu. Dari mana orang tua saya dulu. Saya mencoba mengingat-ingat ketika saya dulu berangkat ke gereja, hujan kehujanan, panas kepanasan. Saya mencoba ingat waktu pertama kali pelayanan. Ya. Dan kalau rasanya belum punya apa-apa itu, cinta Tuhan supaya dapat sesuatu. Ya. Tapi kalau sudah banyak keinginannya dituruti sama Tuhan, dikasih yang lebih dari apa kita doakan. Kadang kita menganggap itu biasa. Saya tergelitik satu artikel yang katakan gini, sekali ditolong ya, sekali saya minta tolong gembala saudara dibantu. 2 kali saya minta tolong gembala saudara dibantu gitu ya. 3 kali minta tolong dibantu. 4 kali minta tolong gembala saudara bilang tidak bisa dan saya akan marah karena gembala saudara kok tidak bisa bantu. Bapak Ibu Saudara ketika saya baca itu iya ya kadang ini doa sama Tuhan. Gitu ya, bahkan belum doa loh. Sepatah kata belum terucap Tuhan tahu dikasih. Berikutnya minta sembuh, dikasih. Berikutnya minta anak, dikasih. Ya, berikutnya minta rumah, dikasih. Selanjutnya minta sesuatu enggak dikasih. Kita bisa marah sama Tuhan. Saya coba belajar taruh dalam hati ini yang gratis, sebetulnya juga bukan gratis ya, dibayar dengan darah Tuhan. Tapi kita tidak lakukan apa-apa, itu cuma keselamatan. Selebihnya itu yang harus kita kerjakan dengan giat gitu supaya hidup jadi berkat. Kalaupun kita dapat sesuatu, dapat keinginan seperti orang Israel seperti ini, harusnya kita ini menambahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Menambahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan saya rindu gitu ya, berikutnya bangku-bangku ini bisa terisi ya. Karena ada naik ucapan syukur. Dan saya belajar juga begini Bapak Ibu. Sejatinya doa itu ya, doa malam. Tadi saya suka itu ya. Saya nanti akan
coba saya terinspirasi karena tadi dibawa di dalam doa nama-nama selain bangsa dan negara. Lah, doa yaitu untuk orang lain, ya. Saya menaruh doa nomor 1 itu ketika bangun tidur tuh bersyukur sama Tuhan. Tidak ada kata lain selain bersyukur. Ya. Berapa waktu yang lalu mungkin pernah saya saksikan tempat saya bekerja ini sudah berapa kali mau bangkrut dan Tuhan tolong dengan caranya yang ajaib. Jadi karena pernah mengalami hal yang tidak enak gitu ya, mudah mengucap syukur gitu ya, tahu dari mana kita berasal. Doa sejatinya yang naik ini ucapan syukur, Tuhan terima kasih. Tapi berapa banyak kalau kita ini mau jujur, doa yang kita naikkan ini betul tak? Kita ini bisa ada rasa puas sama Tuhan, rasa bangga sama Tuhan, rasa terima kasih sama Tuhan. Tuhan, I give thanks. Tuhan, terima kasih, aku bersyukur. Nek enggak Tuhan, enggak bisa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berapa banyak dari kita yang kayak orang Israel, dulu hidupnya sengsara, dijajah, sekarang mulai diberkati sama Tuhan. Seimbangkah bagaimana Tuhan memberkati hidup kita yang berlimpah dengan ucapan syukur yang berlimpah kepada Tuhan. Coba diklik, bangkitlah murka Allah. Tadi saya katakan apakah Tuhan murka tanpa sebab? Dan Tuhan memandang orang-orang yang serakah. Tuhan memandang orang-orang yang egois, yang minta menangis sendiri, yang tidak pernah ya sulit untuk ngomong puas itu sulit. Orang yang mudah bosan, lah berkat Tuhan, cuma gini tok. Cuma gini tok, semua orang bisa. Ya. Orang susah untuk mengucap syukur dengan apa yang semua didapat. Ya. Saya tadi rekam ini karena saya ini anak-anak muda senang ini, skillnya tinggi. Saya menikmati dalam hadirat Tuhan. Loh Bapak Ibu, harusnya kita ini semakin giat, semakin belajar supaya hidup ini jadi berkat. Gitu ya. Berapa banyak orang ini minta tambah kaya, tapi hanya untuk memperkaya diri sendiri. Saya tuh sampai bingung. Selama jadi pendeta itu salah satu tugasnya kan ngubur orang ya. Ngubur orang. Nggak pernah itu orang mati itu, meninggal itu bawa uang. Saya itu sampai bingung. Tadi itu ya saya berandai-andai. Lah iya, nek orang yang tadi saya ceritakan berebut itu saya mikir gini. Nek tenanan itu mati, meninggal, petinya itu masuk duit dolar belum tentu cukup gitu loh. Dimasukno kabeh. Cari susah-susah habis itu mati. Mumpung belum mati ini hidup ini jadi berkat. Dan coba berkata puas sama Tuhan. Orang yang puas itu orang yang bisa berbagi, enggak takut kehilangan gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara lihat ya. Kenapa akhirnya Tuhan ini membunuh gembong-gembong mereka, menewaskan teruna-teruna mereka. Enggak ada lagi perlindungan sama Tuhan. Tuhan benci loh sama orang-orang yang serakah. Tuhan benci loh sama orang-orang yang enggak pernah berkata puas. Sama saudara berebut, sama saudara selalu hitung-hitungan. Saya punya adik nih, saya bersyukur adik saya ini luar biasa itu ya. Ketika harus pembagian warisan dan sebagainya, dia bilang sama orang tua saya, enggak usah, ini gereja kok pakai warisan, enggak usah. Sudah, enggak usah, saya enggak usah gitu ya. Ini manusia-manusia langka. Berapa banyak, loh Pak gereja kok rebutan loh. Bapak Ibu Saudara bertambahnya waktu usia menjadi hamba Tuhan. Gereja pun ini dibuat berebut nih gitu ya. Kalau bisa satu gereja dikembalakan berapa orang waktu itu 4 orang gantian. Saya sampai ketika mendengar itu ya ceritanya nggak jengkel dulu. Saya itu cuma kudu guyu gitu, tertawa gitu ya. Ini apa ini? Orang-orang yang serakah, orang-orang yang rakus. Ya, yang klik yang terakhir. Saya cuma bisa mengajak Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Amsal 19 ayat 23, kita baca sama-sama. 2, 3. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Ya. Saya dalam anugerah Tuhan tempo hari saya kasih tahu sih. Saya ini disuruh ganti handphone bolak-balik sama
kakak saya ya fasilitas. Terakhir juga ketika buka satu perusahaan yang baru, dia pengen ganti kendaraan saya. Saya bilang, enggak usah. Percuma diganti kendaraan yang bagus, yang enak drivernya. Karena kalau lagi ngantuk nih, naik mobil itu enggak sampai 10 menit, saya tuh bisa tidur gitu ya. Kadang gitu ya, di mobil perjalanan sampai selesai gitu ya, enggak habis. Enggak selesai telepon dan WA. Saya pikir buat apa? Sama-sama mobil ini. Beli kenyamanan. Ya memang ya kalau naik yang duduk di belakang yang kaki bisa naik itu sambil itu rasanya nyaman. Tapi ya sama-sama kok nyampenya 1 jam ya perjalanan pulang pergi ya 2 jam. Mau naik apa aja saya coba gitu ya. Enggak, buat saya loh ya, enggak beda gitu ya. Saya ini punya orang tua ini lucu juga. Tapi pokoknya enggak mau handphone yang kayak gini ya. Handphone yang kecil aja cukup, dia cukup puas gitu ya. Tapi minta satu saat beli satu lagi jadi nomornya 2. Ya sudahlah. Habis itu selesai gitu ya. Percuma 2. Papi ajaran kayak mami, beli kayak gini. Ya. Saya belikan kayak gini diajari sama istri saya dan puji Tuhan nggak bisa dipakai. Ya, nah itu hanya keinginan yang kecil itu ya. Bapak Ibu Saudara, saya kok jadi ingat orang tua saya. Itu gara-gara itu Bapak Pendeta di Lumajang itu ya. Di depannya kan ada kolam yang panjang kok ya. Wih foto, tak foto saya tunjukkan wabi saya. Wih, apik ini ya. Ayah saya ini suka pelihara burung dipelihara, dulu ikan dipelihara, sekarang juga melihara anjing. Ya banyak peliharaan gitu, enggak apa-apa, pokoknya enggak melihara perempuan. Tak tunjuk fotonya, wih papi mau ini, bagus ini. Saya bikin kolam gitu ya, bikin kolam diisi sama ikan mas koi seperti yang Bapak Pendeta itu punya. Sewenang gitu ya, kok gak gede-gede ya. Terus akhirnya beli yang gede biar kelihatan gede ya wes. Habis itu kok enggak mana-mana ya. Dan puji Tuhan akhirnya gitu ya karena enggak beranak terus dikasih-kasihkan orang. Pokoknya papi mau mau melihara yang beranak. Belilah gurami gitu ya. Saya kasih tahu, Pi sabar dulu. Bu, kalau gurami ini filternya beda. Enggak sama aja. Ya sudah. Kasih gurami dan puji Tuhan banyak yang mati. Habis itu dengan sedih. Terakhir isi nila dan puji Tuhan. Nila isi mulai beranak seneng. Kok gak gede-gede ya. Gak gede-gede. Akhirnya dibelikan yang gede. Dengan satu tujuan gitu ya. Kalau beranak banyak itu pelayan Tuhan itu dikasih ya. Ya saya kok jadi promosi kalau ngelayani tempat saya itu dapat ikan. Nah, tapi akhirnya juga banyak yang mati. Banyak yang mati, ya sudah terus akhirnya wes papi enggak mau kolamnya hancur minggirno bikinan taman lagi. Yakin? Iya enggak apa-apa. Waduh, Bapak Ibu Saudara, saya itu menghancurkan kolam dengan bukan saya tukang gitu ya. Itu akhirnya kolam itu hancur, ya lumayan sih nilainya, kembali jadi taman, ditanemi mangga lagi. Ya, buat saya itu pengabdian saya gitu ya. Saya cuma melihat manusia itu sulit untuk berkata puas. Kalau hanya sekedar keinginan orang tua ya kita berusaha. Tapi saya menarik satu pelajaran dari orang Israel seperti ini. Orang tidak pernah berkata puas. Orang cepat bosan ya. Saya enggak perpanjang, singer song leader pemain musik, saya janjian sama istri saya gitu ya. Saya puas, saya kalau pulang rumah dalam kecapean saya cuma pengen lihat satu hal saja. Buat saya yang penting istri saya senyum, puas sudah gitu ya. Mau enggak dibikin apa, whatever lah. Bapak Ibu, ketika kita ini menaruh hati kita sama Tuhan, takut akan Tuhan, belajarlah berkata puas. Hanya dengan takut akan Tuhan, mentaati firman Tuhan, saudara akan dibawa sama Tuhan.
Yang penting nuruti firman Tuhan. Yang penting gitu ya, makan, minum, cukup sudah. Mau apa yang kita cari lagi?